Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul bersandar. Bersandar itu artinya menaruh hidup kita kepada sesuatu atau seseorang demi tercapainya harapan atau keinginan kita. Sadar atau tidak, setiap kita ini sebenarnya pasti bersandar kepada sesuatu. Coba kita cek ya. Kita banyak menghabiskan waktu kita seharian ini untuk apa atau untuk siapa? Mungkin kita banyak menghabiskan waktu untuk berolahraga. Atau mungkin kita banyak menghabiskan waktu untuk pasangan kita, anak kita, orang tua, teman atau sahabat kita, saudara kita. Atau untuk bekerja mungkin. Tapi kalau mau kita cek lebih dalam lagi, tanpa sadar kita menghabiskan waktu banyak di sana itu sesungguhnya untuk kepentingan kita. Misalnya, kita menghabiskan waktu untuk sebuah pengetahuan. Sebenarnya hal tersebut agar kita ini menjadi pandai. Dan ketika kita pandai, sehingga kita bisa up to date dengan dunia ini. Dunia mengarah kemana, kita bisa mengikutinya. Jika kita banyak menghabiskan waktu untuk teman, orang tua, sahabat, apapun, siapapun itu, sesungguhnya itu untuk kepentingan kita juga. Agar apa? Agar kita kalau misalnya ada masalah, kita bisa didengar, dikasih solusi. Atau mungkin kita mencari hidup ini selama hidup ini, menukar waktu kita dengan mencari koneksi-koneksi yang banyak. Tujuannya apa? Ketika kita ada masalah, kita berharap kita punya teman dan mengandalkan teman-teman dengan yang banyak itu, koneksi yang banyak tersebut. Atau kita mungkin menukarkan waktu kita untuk bekerja segiat-giatnya. Tujuannya agar apa? Agar kita bisa mempunyai uang yang banyak. Dengan begitu, uang yang banyak itu bisa membuat kita tenang. Ketika kita ada masalah, kita bisa selesaikan dengan uang. Ketika kita mau pergi kemana, kita bisa selesaikan dengan uang. Jadi saudara, tanpa kita sadari, kita itu sedang bersandar kepada sesuatu. Sadar atau tidak, setiap orang itu butuh sandaran. Itu sebabnya saudara, kita harus memilih tempat sandaran yang tepat selama hidup ini. Harus mengerti tempat sandaran yang tepat selama hidup ini. Karena apa? Karena kita akan membuang waktu kita untuk tempat sandaran itu. Sebab tempat sandaran yang kita pilih itu tidak ada yang gratis. Tempat sandaran yang kita pilih itu perlu yang namanya dibayar dengan waktu. Jadi saudara, bijak-bijaklah memilih tempat sandaran. Pilih tempat sandaran yang tepat. Sandaran yang tepat itu seperti apa? Kira-kira tempat yang sandaran yang tepat itu bisa saya gambarkan adalah tempat sandaran yang tidak bisa hilang, tidak bisa pergi, abadi, dan bijaksana. Mari kita cek satu persatu. Uang, apakah itu bisa hilang? Jawabannya tentu iya. Kita pernah yang mengalami yang namanya COVID. Tidak hanya uang, bahkan orang-orang terdekat kita pun hilang. Banyak yang meninggal karena COVID. Bayangkan, hilang dalam sekejap mata. Kita sudah menukarkan banyak waktu kita untuk mereka, tapi ternyata mereka bisa hilang dalam sekejap mata. Itu sebabnya kita patut untuk memikirkan, saya harus bersandar kepada siapa? Sandaran apa yang tepat untuk hidup saya? Sehingga saya tidak membuang waktu saya dengan cuma-cuma. Mari kita baca yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmurnya yang ke-62 ayatnya yang kedua. Dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, jika kita membaca kisah tentang Daud, ada satu kebingungan dalam benak saya. Kenapa kok orang ini begitu giat menghabiskan waktunya untuk Tuhan? Bahkan ketika dia sedang sibuk saat menjadi raja, bayangkan
Seorang raja itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi rakyatnya juga, ekonomi bangsanya juga. Tapi dia masih bisa memikirkan tentang Tuhan untuk membangun bait Allah, untuk menempatkan penyanyi-penyanyi di bait Allah, mengatur semuanya. Hatinya benar-benar untuk Tuhan. Bagaimana mungkin orang sesibuk ini masih meluangkan waktu untuk Tuhan? Kenapa dia tidak abaikan saja Tuhan? Dia rela membuang waktunya untuk Tuhan. Sekalipun mungkin dia lelah dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam fisiknya, tapi dia dengan rela meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk Tuhan. Ternyata jawabannya ada di sini, saudara. Karena Daud tahu tempat sandaran yang tepat bukan rakyatnya. Daud tahu tempat sandaran yang tepat bukan posisinya, bukan hartanya. Memang dia melakukan semuanya itu. Dia melayani rakyatnya, dia memikirkan tentang bangsanya. Tapi saya percaya bahwa Daud melakukan semuanya itu untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Dia meluangkan banyak waktu itu untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa. Karena saya percaya bahwa kepuasannya, tempat dia bersandar, tempat yang ia jadikan sandaran, itu adalah Tuhan. Itu sebabnya di Mazmur 62 tadi dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Itulah alasan kenapa Daud ini mau membuang waktunya banyak untuk Tuhan. Karena dia tahu tempat sandaran yang tepat itu adalah Tuhan. Meskipun ada masalah, Tuhan tidak meninggalkan. Meskipun ada badai apapun yang akan datang, Tuhan tidak meninggalkan. Bahkan Dia akan menetapkan langkah-langkah kita supaya di tengah badai itu kita bisa tetap teguh dan terselamatkan dari bahaya tersebut. Jadi saudara, pilihlah tempat sandaran yang tepat selama kita hidup. Karena jika kita memilih tempat sandaran yang salah, kita sebenarnya sedang membuang-buang waktu dengan percuma. Luangkan waktu untuk Tuhan sebanyak-banyaknya, karena Dia satu-satunya tempat sandaran yang tepat, yang tidak bisa hilang, yang tidak akan meninggalkan, yang bijaksana, yang bisa mengatur setiap langkah kita, yang tidak menjerumuskan kita ke hal yang salah. Jadi jangan jadikan membuang waktu untuk Tuhan itu dengan berat hati atau menjadi beban, tapi dengan kesenangan, karena Dia tempat sandaran yang tepat. Tuhan Yesus memberkati.